Bapak. Gimana, Mas? Pak. Ampun, cinta, ampun, Pak. Dari Surabaya, Pak. Di mana ini ya? Cianjur. Provinsi mana sih Cianjur? Oh, Jawa Barat. Maaf Pak, nggak mau komen saya. Ngeri, diomelin ntar sama pendukungnya. Kok semakin lama para penjilat Mulyono seperti orang gila ya? Seperti yang ada di video tadi, seolah-olah terlihat sedang menyembah Pak Mulyono, sedang melakukan ritual kepada apa yang dia sembah. Seperti sekte sesat yang kita lihat, yang kita saksikan di video barusan. Nah, sahabat-sahabat, akibat tingkah laku para penjilat Mulyono semakin aneh, semakin akut, sehingga para netizen tak tinggal diam dan memberikan komentar-komentar yang sangat menohok bagi mereka dan juga junjungannya, yaitu Mulyono. Untuk itu, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut saja seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar para netizen. Nih, buat pendukungnya Joko, Gibran, atau pemerintah, lu ngerasa nggak sih kalau misalkan negara ini tuh sedang tidak baik-baik aja? Lu lihat dah, banyak banget jabatan yang dirangkap, menteri, menjabat komisaris, orang-orang nggak kompeten di bidangnya tiba-tiba jadi komisaris. Contohnya si Ade Armando yang menjadi komisaris anak perusahaan PLN, terus si Yofi pegang apa tuh gue lupa gitu kan, terus si Ivan Seventeen yang bukan bidangnya, aduh kacau gue bilang. Nah terus juga kayak misalkan Budi Ari gitu kan, jelas-jelas sering disebut dalam kasus judol, tapi sampai sekarang nggak diperiksa-periksa. Emang lu ngerasa negara ini baik-baik aja gitu? Dikarenakan lu cuma dukung dengan cinta gitu, cinta mati, cinta buta gitu ya. Terus lu bilang negara ini baik-baik aja. Lucu sih. Kalau saya katakan goblok, nanti dikira berlebihan. Saya tidak suka mengatakan orang itu goblok, tidak suka. Tapi untuk kali ini saya kecualikan. Kalau cuma membuat ilustrasi membandingkan antara kasus ijazah palsunya Joko Widodo dengan status kelaminnya Rismon Sianipar, perumpamaan ini kan nggak nyambung sama sekali gitu. Nanti akan saya tanggapi setelah video si Fitra Ramadan ini saya putar. Ini. Hei, Bang Rismon, kau adalah perempuan. Oh bukan, saya laki-laki, kata Bang Rismon. Tunjukin aja, kan gampang. Kita semua pengen tunjukkan Bang Rismon itu adalah perempuan gitu loh. Ada 2 poin yang saya nilai dari video Fitra Ramadhani ini. Poin yang pertama, perbandingan antara status kelamin Rismon Sianipar dengan kasus ijazah palsunya Joko Widodo. Itu memang perbandingan yang 180 derajat, berlawanan itu. Kenapa berlawanan? Kalau kasus ijazah palsu Joko Widodo itu sudah menelan korban, itu sudah memenjarakan orang, yaitu Sugi Nur dan Bambang Tri. Seharusnya dari dipidananya Sugi Nur dan Bambang Tri, ijazahnya Jokowi ini terang benderang nih. Tapi kan ternyata sampai sekarang tidak ada yang ngerti ijazahnya Joko Widodo. Padahal sebagai pejabat publik itu mewajibkan ijazahnya itu asli. Karena ada contoh pejabat publik juga yang pernah dipidana. Contoh Untung Wiono dari Sragen. Terus ada anggota DPR yang mantan pelawak yang sudah almarhum, Al-Fatihah untuk Bang Miing. Itu juga dipidana dalam kasus ijazah palsu. Poin yang kedua, kalau kamu menanyakan status kelamin Rismon Sianipar, ya kan ini seperti orang yang tidak pendidikan gitu. Kamu tinggal tanya aja RT RW-nya Rismon, keluarganya Rismon. Keluarga itu artinya istrinya Rismon, anaknya Rismon. Loh kan kalau kamu penasaran Rismon ini perempuan atau laki-laki, coba tunjukkan. Loh ini kan kalau kamu punya sedikit kecerdasan aja, kamu kan tanya istrinya Rismon,
Rismon punya anak dari istrinya, artinya Rismon laki-laki. Gampang kan? Begini kok ngaku pengacara gitu loh. Kasihan. Praktek. Aduh, Buzzer. Kau ini polos atau tolol sih? Dikit-dikit sakit hati. Kadrun. FPI, HTI. Itu mulu kata-kata kalian. Gantilah. Udah bosan gua. Gua udah main TikTok nih udah dari 2018. Itu aja kata-katanya. Gak ganti-ganti. Kadrun. Kalau emang asli, ya tinggal tunjukkan aja. Kenapa harus takut? Udah berapa kali persidangan, gak sekalipun muncul ijazahnya. Terus lo mau gua percaya gitu? Udah berapa kali kita dibohongi sama dia, si Raja Kibul itu. Masih inget gak? Dengan sertifikat dari Iris. Dari internasional katanya. Padahal dari Kementan. Masih ingat gak? Dia ngibul. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Pak Asli, saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan IRI, yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat yang membuat plakat kita Bapak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Oh iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta Pak. Siap Pak. Jadi plakat itu bukan dari IRI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Ada istilah hukum yang menyebutkan, yang menuduh yang harus membuktikan. Terkait kasus ijazah palsu Jokowi ini, Roy Suryo CS telah mampu membuktikan melalui sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Ya, salah satunya fotokopi ijazah yang tidak otentik, ya, skripsi, ya, kemudian berdasarkan penelitiannya ini, ya, tempat KKN Jokowi juga, ya. Kemudian banyak deh argumentasi yang janggal dah, gitu kan, pokoknya. Maka dari itu, kalau menurut saya itulah ya suatu bukti bahwa Roy Suryo CS telah mampu membuktikan bahwa Jokowi ini tidak memiliki ijazah asli. Ya. Kemudian kita setback ke belakang. Ketika TPUA menggugat ya ke pengadilan terkait Gus Nur dan Bambang Trimulyono, sesungguhnya mereka telah membuktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Faktanya apa? Faktanya pertama, sampai hari ini kan Jokowi tidak juga menunjukkan ijazah aslinya ke pengadilan. Ya. Kemudian yang paling pertama lagi, Bambang Trimulyono dengan risetnya selama 3 tahun meneliti, menghasilkan sebuah buku ataupun tesis, yaitu Jokowi Undercover, ya, seorang laki-laki yang berijazah palsu. Silahkan bantah itu semua, ya, tesis dibantah dengan antitesis, ya, dengan apa? Ya, dengan cara Joko Widodo membawa ijazah aslinya di depan pengadilan, ya, agar berkekuatan hukum. Aduh, gimana nih kuasa hukum Mulyono nih, ya kan? Roy Suryo CS tidak mampu membuktikan ijazah asli daripada Joko Widodo. Pret. Nah, ini baru bisa dibilang pret. Gedabrus, ya kan? Mana bisa Roy Suryo CS membuktikan ijazah asli? Walaupun ada ijazah tersebut, ya Pak Jokowi lah yang megang, Pak Jokowi lah yang punya. Ya kan, tinggal dibawa ke pengadilan, diperlihatkan di depan publik, ya. Capek deh. Orang gila jadi sadar sepertinya nih. Orang gila jadi waras. Ya kan? Megawati aja, ya kan? Wah, luar biasa. Siapa yang tidak tahu Megawati, ya kan? Elit politik,
yang ngomongnya sederhana terkait kasus ijazah palsu ini. Ya siapapun juga sederhana. Ya kalau Pak Jokowi punya ijazah ya tinggal tunjukkan aja ijazah tersebut, apa susahnya? Apa pantas kuasa hukum Mulyono hari ini kita sebut P dan A? Ya kan? Apa jangan-jangan hanya mencari popularitas saja? Menang dan kalah ya nomor yang kesekian. Karena mereka masih muda, butuh popularitas ya. Di negeri Wakanda itu yang paling menentukan kemenangan adalah popularitas. Maka dari itu bangunlah popularitas tersebut walaupun dengan cara post-truth. Dengan catatan ya, buang tuh rasa malu. Buang rasa malu, ya kan? Itu kunci kemenangan dalam segala hal. Udah deh, ya, jadi subjektif nih, capek luar biasa ya. Tidak dilawan salah, ya kan? Didiemin salah, ya kan? Sesungguhnya ya kita ini dalam konteks perang narasi. Jadi sebetulnya narasi itu harus dilawan juga dengan narasi lewat media ini. Ya, narasi lawan narasi, ya kan, media lawan media, begitu bro. Makasih. Wassalamualaikum.